Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamarudin Mulko dengan NIM 5514230074. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil waran UAS saya yaitu di mata kuliah Desain Arsitektur 4. Pertama-tama, pertama-tama terima kasih kepada eh, para dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil waran UAS saya. Langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu eh, fungsi bangunan. Bangunan bentang lebar yaitu bangunan yang mewadahi aktivitas dengan kebutuhan ruang dalam yang luas tanpa banyak elemen struktur vertikal di tengah ruang. Fungsi ini menuntut terciptanya ruang yang lapang, terbuka dan fleksibel sehingga aktivitas di dalam bangunan dapat berlangsung tanpa hambatan visual maupun fisik. Sebagai bangunan bentang lebar, fungsi utama bangunan adalah menampung kegiatan dengan kapasitas pengguna besar, memungkinkan pergerakan massa yang efisien, serta mendukung berbagai jenis aktivitas skala besar dalam satu ruang utama. Ketiadaan kolom di area tengah ruang memberikan keleluasaan dalam pengaturan tata letak, baik untuk kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Untuk untuk identifikasi fungsi gedung, untuk fungsi gedung saya yaitu lapangan indoor, jenis penggunanya itu sepak bola. Fungsi penunjang, cafe and food court, tempat makan dan nongkrong untuk penonton sebelum sesudah pertandingan. Bisa jadi spot komersial untuk menarik pengunjung meski tidak ada event. Yang kedua, ada klinik atau ruang medis. Menangani cedera pemain, penonton atau kondisi darurat kesehatan, dilengkapi ruang P3K, dokter dan jalur evakuasi ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga adalah retail dan merchandise store. Menjual peralatan sepak bola, jersey tim, nasional atau klub, dan souvenir event. Yang keempat adalah fitness dan training area, atau optional. Untuk training areanya itu opsional. Opsional. Beberapa arena menyediakan gym atau ruang latihan tambahan bagi atlet. Terus masuk ke konsep desain, karena tema kelompok kami adalah biomimikry, jadi kelompok, jadi saya menggunakan tema biomimikry. Eh, Biomimikry itu apa sih? Biomimikry itu pendekatan desain yang meniru prinsip, bentuk, sistem, dan proses yang terdapat pada alam sebagai sumber inspirasi utama. Dalam konteks arsitektur, biomimikry tidak sekedar meniru bentuk visual alam, tetapi lebih menekankan pada cara alam bekerja secara efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Secara umum, tema biomimikry dalam arsitektur dibagi menjadi tiga tipe utama, yaitu biomimikry bentuk, form-based biomimikry. Pendekatan yang pertama adalah itu. Pendekatan ini meniru bentuk fisik atau geometri alam, fokusnya pada visual dan struktur alami yang memiliki kekuatan dan efisiensi tinggi. Contoh, struktur atap menyerupai tulang daun atau sayap burung. Pola fasad meniru sarang lebah atau honeycomb. Bentuk bangunan menyerupai cangkang atau organisme laut. Terus yang kedua, biomimikry proses based biomimikry. Pendekatan ini meniru cara kerja atau proses alam, terutama dalam merespon lingkungan. Terus ada yang terakhir, biomimikry system atau ekosistem, sistem based biomimikry. Pendekatan ini meniru hubungan dan keseimbangan ekosistem alam secara menyeluruh, fokusnya pada keterkaitan antar elemen bangunan dan lingkungan. Dari ketiga tipe di atas, saya menggunakan tipe pertama, yaitu biomimikry bentuk atau form-based biomimikry, yang dimana saya mengambil yang dimana bisa dilihat saya mengambil kelelawar sebagai objek saya. Saya mengambil kelelawar sebagai objek saya. Itu sayapnya itu
dijadikan sebagai atap membran dari bangunan saya. Di sini bisa dilihat ada gubahan massa, ada proses cutting and field dari bentuk utuh kelelawarnya, terus saya cutting bagian sayapnya, terus menjadikan sebuah dimensi bangunan dan jadilah bangunan. Terus untuk atapnya itu saya cut bagian tubuh kelelawarnya itu sendiri dan menghasilkan sebuah sayap dari kelelawar tersebut dan dijadikan sebuah penutup atap dari bangunan saya. Terus selanjutnya jenis struktur yang digunakan yaitu dari pondasi dulu. Untuk pondasi yang saya gunakan dalam perancangan ini adalah bore pile cap. Pondasi bore pile. Bore pile adalah jenis pondasi dalam yang dibuat dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, lalu memasukkan tulangan dan menuangkan beton di tempat cast in situ. Kelebihannya minim getaran dan suara, ramah lingkungan, diameter dan kedalaman bisa disesuaikan dengan kebutuhan struktur, cocok untuk kondisi tanah yang banyak batu. Kekurangan proses lebih lama dibandingkan tiang pancang, kualitas tergantung pada pelaksanaan di lapangan, membutuhkan peralatan khusus atau bore pile ring. Terus konstruksi bentang lebar. Saya menggunakan struktur membran. Struktur membran adalah sistem struktur yang menggunakan bahan tipis, lentur dan ringan seperti kain teknis, PVC, PTVE, ETVE yang ditopang dengan kabel, rangka atau tiang sehingga terbentuk permukaan melengkung. Struktur ini bekerja terutama dengan gaya tarik tensil struktur. Kenapa alasan saya memilih menggunakan struktur membran adalah karena dari patokan tema saya, karena tema saya biomimikri dan saya mengambil eh, hewan kelelawar yaitu sayapnya yang menyerupai, yang dimana sayapnya itu menyerupai dengan eh, struktur membran. Terus untuk material struktur utama, beton bertulang cast in place atau precast digunakan untuk kolom, balok utama, dan tribun penonton. Baja struktur structural steel cocok untuk bentang lebar karena lebih ringan dan kuat. Contoh WV, H-beam, hollow section. Precast concrete, beton berat cetak digunakan untuk efisiensi dan kecepatan konstruksi, misal kursi tribun atau tangga. Terus masuk ke side plan. Oke, jadi untuk site plan-nya, untuk lokasinya itu, saya mengambil lokasi di Jalan Profesor Dr. John Aryo Katilik, Kelurahan Paguyangan, Kecamatan Kota Tingah, Kota Gorontalo. Di sini bisa dilihat untuk orientasinya itu, bangunannya itu menghadap ke selatan dan belakangnya itu menghadap ke utara. Dan di sini bisa dilihat mataharinya itu berada di timur ke barat. Dan ini bangunannya, ini site plan-nya. Akses step, akses ke tapak ini sangat bagus karena berada di jalan utama penghubung antar provinsi. Hubungan bangunan dengan tapak, bangunan yang direncanakan adalah stadion dengan fungsi sebagai bangunan bentang lebar yang mampu menampung aktivitas olahraga dan kegiatan massal berskala besar. Stadion ini dirancang untuk mengakomodasi jumlah pengguna yang tinggi, baik atlet, penonton maupun pengelola, sehingga membutuhkan ruang utama yang luas, terbuka, dan tidak terhalang oleh elemen struktur bagian tengah. Tapak bangunan berada di wilayah pengembangan kota, yaitu kawasan yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan baru dan diarahkan untuk mendukung peningkatan aktivitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Keberadaan stadion pada kawasan ini berperan sebagai generator aktivitas kawasan urban katalis yang mampu menarik pergerakan manusia, meningkatkan nilai kawasan, serta mendorong perkembangan fasilitas pendukung seperti transportasi, ruang publik, dan kegiatan komersial. Sebagai bangunan publik berskala kota, stadion ditempatkan pada tapak yang memiliki aksesibilitas tinggi, keterhubungan dengan jaringan jalan utama,
serta potensi pengembangan ruang terbuka dan fasilitas fasilitas penunjang. Penataan masa bangunan dan ruang luar diarahkan untuk mendukung pola pengembangan kawasan, menciptakan orientasi visual yang kuat, serta menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat di luar pertandingan. Dengan demikian, stadion tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai ikon kawasan pengembangan kota yang memperkuat identitas identitas wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan binaan, dan mendukung strategi pertumbuhan kota secara berkelanjutan. Terus masuk di denah, ini bisa dilihat adalah denah lantai 1. Di sini untuk denahnya itu terdapat area gate yang pertama, terus area gate 2, area gate 3 di bagian belakang, dan area gate pemain yaitu khusus untuk para pemain masuk. Terus ada ruang ganti tim, ruang ganti tim 1, tim 2, ada toilet, ruang kontrol, ruang administrasi, ruang VAR dan istirahat wasit, ruang mekanikal, ruang gudang perlengkapan, ruang teknisi, toilet, ada restoran, kafe, merchandise shop, ruang konferensi pers, toilet, rapat, ruang doping kontrol, ruang medis, dan ruang fisioterapis. Terus di sini ada di lantai 2, dan di sini ada tampak depan dan tampak belakang. Ini bisa dilihat untuk bentuk membrannya dan tensil kabel. Tampak samping kanan dan samping kiri. Di sini ada kabel, di sini ada baja yang menarik kabel. Ini ada membran yang ditarik menggunakan kabel dan baja. Terus ini ada potongan. Sini bisa dilihat untuk potongannya itu di bagian sini ada lapangan, di bagian sini koridor, ini area gate, koridor, area gate pemain. Sini untuk elevasinya itu, sini untuk elevasinya itu dari lantai, elevasi 0,00 itu dari lantai, dan untuk ketinggian ruangan itu berada di ketinggian 4 meter, 89. Terus untuk ketinggian bangunannya itu berada di ketinggian berada di ketinggian 13 meter, 29. Terus untuk ketinggian dari elevasi ke atap itu sekitar 25 meter, 35. Terus masuk ke potongan BB. Yang bisa dilihat juga ada area gate, koridor, lapangan, koridor, dan area gate. Tetap sama untuk ketinggian elevasinya itu, ketinggian ruangannya itu sekitar 4 meter lebih. Ini untuk 3 dimensi interiornya itu atau sudah di rendering. Ini bagian indoor stadion. Ini ada lapangan, ini ada tribun, ini ada bentuk atap dan struktur atap. Dan ini ada eksteriornya, ini ada bagian RTH, ini bagian depan bangunan, dan ini adalah bagian area parkiran. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.